Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Zulia Samyati dengan NIM B1 Channel 24010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum acara 2 tentang isolasi bakteri, jamur, dan enumerasi. Bakteri dan jamur hidup bercampur di lingkungan sehingga perlu diisolasi untuk memperoleh biakan murni yang dapat dipelajari secara spesifik. Praktikum acara 2 ini membahas prinsip isolasi dan enumerasi, metode serta media yang digunakan, serta jumlah koloni yang diperoleh dan kemungkinan adanya kontaminasi. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Untuk efisiensi waktu, langsung saja kita masuk ke prinsip dasar isolasi. Mulai dari definisi, jadi isolasi mikroba adalah pemisahan satu jenis mikroba dari populasi campuran untuk memperoleh biakan yang murni. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh biakan yang murni sehingga bisa kita pelajari untuk morfologi, fisiologi, serta karakteristik mikroba, baik bakteri maupun jamur. Prinsip dasarnya adalah menumbuhkan mikroba pada media padat, sehingga sel mikroba membentuk koloni terpisah yang diasumsikan berasal dari satu sel. Nah, dalam penelitian mikroba, pemilihan metode pengambilan sampel penting untuk akurasi. Menurut Rampa, pada tahun 2023, sampel bisa berasal dari jaringan tanaman, di geosfer, tanah, ataupun air. 3 metode umum yang digunakan adalah yang pertama ada purposive sampling, jadi sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya lokasi atau jenis tanaman tertentu. Yang kedua ada random sampling, jadi random sampling ini setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi pemilihan tempatnya itu random sampling. Nah, ya kalau yang ketiga ada composite sampling, jadi beberapa unit sampel digabungkan menjadi satu, seperti itu. Prinsip pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat adalah teknik menurunkan konsentrasi mikroba dalam sampel secara bertahap agar koloni bisa tumbuh terpisah dan mudah dihitung. Jadi nanti sampel dicampur dengan lautan steril, misal dengan perbandingan 1:10, 1:100, 1:1000. Nah, koloni yang tumbuh pada media padat dianggap berasal dari satu sel dan memudahkan isolasi serta perhitungan mikroba. Jadi CFU ini merupakan satuannya dari perhitungan koloni. Nah, menurut Arinit pada tahun 2016, beberapa metode isolasi bakteri yang umum digunakan. Yang pertama ada strict plate. Prinsipnya adalah mendapatkan koloni bakteri yang benar-benar terpisah dari koloni lain gitu, sehingga mempermudah isolasi kultur yang murni. Dilakukan dengan menggoreskan sampel pada permukaan agar secara bertahap. Selanjutnya ada spread plate, jadi prinsipnya menumbuhkan mikroba dengan menyebarkan suspensi bakteri, misalnya 0,1 ml dari hasil pengenceran. Kemudian disebarkan ke permukaan agar yang sudah memadat. Nah, koloni akan tumbuh di permukaan media. Yang ketiga ada pour plate, jadi prinsipnya adalah mencampurkan sampel dengan medium agar cair, lalu dituangkan ke dalam cawan Petri. Nah, komposisi media isolasi, karena pada praktikum ini kita menggunakan bakteri tanah dan funginasi basi, jadi untuk bakteri tanah kita menggunakan media Na atau nutrien agar. Komposisinya ada pepton, beef extract, dan agar. Nah, Na ini bisa mendukung pertumbuhan bakteri heterotrof dari tanah dan bersifat non-selektif gitu. Jadi bisa menumbuhkan berbagai jenis bakteri. Untuk sampel fungi, sampel nasi basi gitu ya, kita menggunakan media PDA atau potato dextrose agar. Komposisinya karena ini adalah potato, jadi tentu saja ekstrak kentang, dextrosa, dan agar. Karena dari ekstrak kentang pasti akan kaya karbohidrat. Jadi bisa optimal untuk kapang dan hamir. Nah, PDA ini media yang paling umum untuk isolasi jamur dari. Nah, lanjut ke jumlah koloni hasil isolasi. Di sini ada bakteri tanah isolat ya, teman-teman. Jadi ini karakteristik koloninya mulai dari ukurannya yang kecil, tidak ada pigmentasi, bentuknya juga sirkular, bulat, jumlahnya ini 186. Ini ada perhitungan TPC, jumlah koloni dikali faktor pengencer, setelah dihitung hasilnya 1,86 kali 10 pangkat 7 CFU. CFU ini yang sudah tadi dijelaskan juga merupakan satuan dari si TPC ini. Selanjutnya ada isolat 2 ya. Jumlahnya ini setelah dihitung ternyata ada 300. Terus ini perhitungannya. Ini juga ada isolat 3, jumlahnya ada 12.
Ini perhitungannya, ini ada isolat 4, jumlahnya ada 30, ukurannya yang kecil. Ini perhitungan TPC-nya. Nah, ini fungsi sampel nasi yang sudah basi, ukurannya besar. Terus karakteristik optiknya tidak bisa menembus cahaya. Terus ada pigmentasi juga berwarna kuning orange. Terus, nah, dalam kegiatan praktikum acara 2 kali ini, isolasi jamur dari sampel buah tidak berhasil. Jadi, sebelum kami memakai sampel nasi yang sudah basi, kami memakai sampel buah, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, kami menyimpulkan kemungkinan karena ada faktor kontaminasi. Nah, dari sini kita menyimpulkan faktor kontaminasi itu yang pertama jumlah sampel yang sedikit. Sampel yang sedikit bisa meningkatkan risiko kegagalan pertumbuhan mikroba karena populasi awalnya itu kurang gitu, sehingga mikroba kontaminan bisa lebih mudah mendominasi. Selanjutnya ada kontaminasi lingkungan, mikroba dari udara, permukaan meja, atau alat laboratorium itu bisa dapat masuk ke media kultur gitu. Dan yang terakhir itu teknik isolasi yang kurang aseptik dari si bukan peneliti tapi praktikan. Selanjutnya kesimpulan dari acara 2 ini yaitu teknik pengambilan sampel yang tepat, pengecaran bertingkat, metode isolasi seperti Strix, Sprit, dan Propet itu efektif untuk mendapatkan koloni yang terpisah dan kultur yang murni. Selain itu kita juga harus melakukan pengendalian kontaminasi supaya hasil yang kita peroleh itu akurat dan konsisten. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam laporan kali ini. Saya rasa cukup. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.